Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 147 rumor. Vivin sangat marah, Thomas Kin ini terlalu arogan. Bisa-bisanya dia merasa Ketua Liu tidak memenuhi syarat. Kamu pikir kamu ini siapa, Dr. Kin? Beberapa orang hanya karena membuka klinik lalu mulai sombong, orang seperti itu tidak memiliki masa depan yang bagus di masa depan. Untungnya, pria ini akhirnya menyelesaikan masalah pekerjaan, ibu akhirnya berhenti mengomel, dan Vivin bisa menarik napas lega. Setelah memulangkan bibi kedua beserta anaknya, Thomas Kin tiba-tiba menerima telepon dari Robin Zhu. Paman Zhu. Robin Zhu ragu-ragu di telepon, dan akhirnya mengajukan pertanyaan yang membuat Thomas Kin tidak bisa berkata-kata. Thomas, apa hubungan Melissa dengan Direktur Meng dari perusahaan besar Meng? Thomas Kin untung tidak tersedak air liurnya sendiri, apa yang dikhawatirkan Paman Zhu? Paman Zhu, mengapa kamu bertanya seperti ini? Robin Zhu menghela nafas dan berkata, kamu tidak tahu, baru-baru ini Zeus Group serta Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. Kami semuanya menyebarkan hal ini, katanya Melissa. Melissa mengikuti Weston Meng, makanya keluarga kami baru bisa berkembang. Thomas Kin mencibir, rumor semacam ini pasti datang dari Gael Zhu lagi. Paman Zhu, jangan khawatir, aku dapat menjamin, Melissa dan Weston Meng tidak ada hubungannya satu sama lain. Mereka belum bertemu lebih dari 3 kali. Jangan khawatir. Setelah Thomas Kin berkata demikian, Robin Zhu barulah merasa lega. Baguslah, Thomas, temuilah Melissa jika kamu punya waktu, gadis ini seorang workaholic, aku khawatir badannya tidak tahan. Baiklah, Paman Zhu jangan khawatir, aku akan memeriksanya. Sudah lama dia tidak menghubungi Melissa Zhu. Tadinya dia pikir di bawah asuhan perusahaan besar Meng, seharusnya dia akan memiliki kehidupan yang baik, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Paman Zhu, sepertinya gadis ini sangat tertekan. Thomas Kin datang ke Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. Dan langsung menuju pintu kantor CEO. Sepanjang jalan, semua karyawan sangat sibuk, hanya sekretaris Melissa Zhu di meja depan yang datang untuk menerima Thomas Kin. Kak Thomas, aku benar-benar minta maaf, CEO Zhu akhir-akhir ini sangat sibuk, mungkin kamu harus menunggu sebentar. Thomas Kin mengerutkan kening dan bertanya, mengapa begitu sibuk? Sekretaris itu menghela nafas, menunjukkan ketidakberdayaan. Semua ini karena Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. adalah industri Gael Zhu. Meskipun Gael Zhu tidak dapat mengklaim sebagai sebuah keluarga lagi, tetapi industrinya masih ada, hanya saja karena tidak mendapatkan proyek Swan Company, situasi mereka tidak terlalu optimis. Awalnya, Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. dan Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. adalah satu keluarga dan memiliki banyak hubungan bisnis. Obat keluarga Zhu terlaris kami yang disebut Sugar Friends adalah obat anti-diabetes yang sangat efektif, sehingga sangat populer di pasaran. Tapi kemudian Zeus Group memutuskan hubungan dengan kami. Mereka pergi untuk mengajukan paten. Kami tidak akan lagi dapat memproduksi obat Sugar Friends ini. Akibatnya, banyak pesanan yang melanggar kontrak, semua karyawan sedang bernegosiasi dengan berbagai distributor, mungkin harus ganti rugi banyak uang. Thomas Kin mengerutkan kening. Sugar Friends dari Zeus Group. Dia tahu produk ini, telah ada 10 tahun yang lalu dan hasilnya sangat bagus. Dalam 10 tahun terakhir, Zeus Group bisa berdiri kokoh semuanya karena obat ini. Formula obat ini awalnya dikembangkan oleh Paman Zhu. Setelah dilakukan penelitian dan pengembangan,
Paman Su tidak memonopoli, tetapi memberikannya kepada keluarga dan langsung berproduksi. Tapi tidak disangka, Gael Su begitu tidak tahu malu, dia mengajukan paten duluan. Karena dulu semua adalah keluarga. Maka siapa yang mengembangkan ini, tidak dibuat dalam kontrak tertulis. Gael Su hanya mengatakan bahwa itu dikembangkan dirinya sendiri, orang lain juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 148 paten. Bahkan jika Robin Zhu melewati jalur hukum dengannya sekarang, hasil akhirnya juga hanyalah sia-sia. Sekarang Gael Zhu telah mengajukan paten, mereka tidak dapat lagi memproduksi Sugar Friends. Namun, setelah menandatangani sekian banyak order dengan perusahaan lain, uang juga sudah diterima. Saat ini selain kerugian ekonomi, hilangnya reputasi juga sulit dipulihkan. Kelak, Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. sudah tidak punya Sugar Friends, siapa yang akan bekerja sama denganmu? Thomas Kin mengerutkan kening. Tadinya dia berpikir bahwa Gael Zhu tidak akan bisa macam-macam selama beberapa hari. Waktu itu dia berkata bahwa Gael Zhu harus mengemis di atas lututnya, itu bukanlah lelucon. Tapi sekarang sepertinya dia masih bisa macam-macam selama beberapa hari. Thomas Kin mengangguk, aku mengerti, silakan. Setelah itu, Thomas Kin masuk ke kantor Melissa Zhu. Pada saat ini, Melissa Zhu sedang mengerutkan kening di telepon, nada suaranya begitu merendah. CEO Sun, beri aku waktu beberapa bulan lagi, aku akan membereskan masalah patennya. Jangan khawatir, meskipun tidak ada Sugar Friends, kami tetap akan, halo. Setelah diputus teleponnya, Melissa Zhu gemetar karena marah, dan langsung melempar ponselnya ke lantai. Namun, ponsel tersebut tidak jatuh ke lantai, melainkan jatuh ke tangan Thomas Kin. Kenapa kamu begitu marah? Thomas Kin tersenyum dan menyerahkan teleponnya. Melissa Zhu terkejut, Kak Thomas. Segera, dia melengkungkan bibirnya, matanya pun memerah. Melissa Zhu menerjang ke depan dan terjun langsung ke pelukan Thomas Kin, air mata mengalir dari sudut matanya. Tubuh Melissa Zhu sangat lembut, dan aroma yang ada di pelukannya, membuat Thomas Kin merasa kasihan. Sambil mengelus rambut panjang halus Melissa Zhu, dia berkata sambil tersenyum. Hal kecil begitu, apa perlu sampai menangis? Melissa Zhu cemberut dengan wajah kasihan, di mata orang luar, dia adalah wanita yang kuat dan CEO sebuah perusahaan. Tetapi di depan Thomas Kin, dia hanyalah seorang wanita kecil. Resep Sugar Friends jelas-jelas dikembangkan oleh ayahku. Mengapa paman begitu tidak tahu malu untuk mengajukan paten? Thomas Kin mencibir, sudah putus hubungan, apakah menurutmu dia masih akan mengingat tali persaudaraan? Tunjukkan padaku resep Sugar Friends. Melissa Zhu tertegun lalu pergi ke brankas dan mengeluarkan sebuah dokumen, menyerahkannya kepada Thomas Kin, tetapi dia tidak berharap banyak. Meskipun Kak Thomas adalah seorang dokter yang jenius. Sugar Friends ini adalah resep yang sangat ampuh, telah dipasarkan selama 10 tahun, telah melalui banyak perbaikan, hampir tidak ada kekurangan. Kamu harus tahu bahwa suatu obat untuk dapat laku di pasaran, selain khasiatnya, harga juga berpengaruh. Bagaimanapun masyarakat awam adalah kelompok konsumen terbesar, jika obatnya terlalu mahal tidak akan ada yang beli walaupun efektif. Thomas Kin mengambil resepnya, membacanya selewat dan mengangguk. Resep ini memang bagus, obat yang digunakan paling murah, harga terjangkau, dan sangat efektif menekan komplikasi yang diakibatkan oleh diabetes. Dilihat dari ilmu pengobatan saat ini, diabetes merupakan penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan, sehingga selama komplikasinya dapat ditekan, tidak akan mempengaruhi masa hidup dan kehidupan manusianya. Untuk obat-obatan yang harus diminum jangka panjang, orang awam sangat peduli dengan harga. Sugar Friends itu murah dan efektif,
yang tentunya menjadi obat ajaib. Thomas Kin berkata, karena sugar free ends sudah tidak bisa diproduksi, maka kamu dapat mencoba memproduksi sesuatu yang lain. Aku akan memberikan formula yang dapat menyembuhkan diabetes. Bersambung.